Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata lino pacuramin kasaruga bahasa ingat kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi, dan kali ini pada mata kuliah studi literatur di pertemuan atau perkuliahan yang ke-11. Jadi ini materi yang ke-11 yang saya sampaikan. Dan kali ini saya akan, setelah kita membahas bagaimana cara membuat berbagai macam review atau tinjauan, kali ini saya akan sedikit menunjukkan, saya menemukan salah satu resensi yang, dalam arti di sini resensi adalah review yang paling sederhana, review deskriptif di sini. Dan saya pernah membuat sekitar setahun 2 tahun yang lalu tentang salah satu buku, hanya saja tidak mendetail. Oke, berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat saya tunjukkan, bukan cara membuat ya, saya tunjukkan resensi sederhana saya, atau dalam arti review deskriptif mengenai buku yang saya ambil adalah ini di sini. Jadi ini merupakan review atau tinjauan deskriptif dari buku Epistemologi, suatu pengantar kontemporer pada teori pengetahuan. Ya, jika itu di dalam dalam bahasa Indonesianya yang sudah resensi, karena resensinya bahasa Indonesia, sementara bukunya adalah buku bahasa Inggris yang judul aslinya adalah Epistemology Contemporary Theory of Knowledge. Jadi teori seperti itu. Oke, seperti apa salah satunya? Ini ada bagian pertama dari suatu resensi. Itu paling tidak pertama adalah sedikit pengenalan buku. Ini tidak banyak, saya tidak akan terlalu panjang. Jadi di sini mengapa buku epistemologi ini menjadi menarik, atau apa sih itu epistemologi? Dan dalam arti di sini pembaca resensi tersebut atau orang yang ingin mungkin melihat buku tersebut, buku epistemologi tersebut, itu mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui, ada yang sedikit mengetahui. Di sini maka perlu dijelaskan bahwa epistemologi atau teori mengenai pengetahuan ini berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasikan berbagai hal yang kita ketahui, dan hal-hal yang membenarkan kita, hal-hal yang membenarkan kita untuk mempercayai segala hal yang memang kita yakini. Dan epistemologi ini merupakan standar bukti mengenai apa yang harus kita gunakan dalam mencari kebenaran tentang dunia dan pengalaman manusia. Jadi itu pentingnya, karena bukunya epistemologi, saya yakin Anda pernah mengikuti mata kuliah epistemologi. Jadi paling tidak untuk studi literatur ini saya gunakan contoh yang memang kontekstual, dalam arti buku yang kaitannya untuk mengkaji antropologi atau beberapa hal yang memang sudah Anda ketahui. Lalu kemudian berikutnya ada di sini ditunjukkan manfaat buku ini, atau apa isi buku ini. Ya memang secara saya tunjukkan secara tidak langsung, karena saya memang hanya membaca cepat dan tidak baca semuanya. Jadi di sini diceritakan bahwa dalam buku ini merupakan berisi banyak konsep atau kumpulan konsep-konsep dasar yang komprehensif, teori-teori mainstream atau teori-teori utama, grand teori, lalu kemudian penelitian-penelitian yang muncul di lapangan dari implikasi pemikiran-pemikiran epistemologi. Dan juga dari buku ini kita akan dapat memperkaya topik-topik utama, seperti misalnya kontekstualisme, lalu kemudian persepsi, termasuk perseptual, hal-hal yang berkaitan dengan persepsi. Lalu hipotesis ilmiah itu apa? Jadi hipotesis itu dibahas secara lebih mendalam lagi. Dan di sini merupakan sebuah kajian-kajian mengenai bukti-bukti diri,
lalu kemudian epistemologi a priori atau kesaksian dari pemahaman, dan juga mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan moralitas atau kebajikan. Di sisi lain lalu kemudian buku ini direkomendasikan karena dapat memperluas ya diskusi tentang hubungan antara epistemologi dengan bidang-bidang terkait, terutama filsafat mengenai pemikiran atau filsafat ilmu, dan juga mengenai merefleksikan etika dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita juga dapat membuat atau menjadi lebih paham dan semakin jelas pengetahuan mengenai menambah pemahaman para mahasiswa ataupun para sarjana yang memang merasa penting untuk masih tetap berpikir secara epistemologi. Dan epistemologi ini juga di sini ditunjukkan bahwa ini adalah pendekatan baru. Kalau dulu pendekatannya itu memahami paradigma dalam ilmu-ilmu sosial, namun demikian kita akan mendekati segalanya dengan filsafat ilmu, yaitu dengan epistemologi ini. Jadi kita bisa memperdalam pemikiran kita, memperdalam wacana kita, memperdalam dan memperluas diskusi kita dan lain sebagainya. Oke, di sini memang pernah resensi ini hanya saya posting ke Facebook, tidak saya masukkan ke artikel karena ini juga cuma untuk ya paling tidak bagi yang tertarik mungkin. Jadi dan ini juga merupakan terjemahan. Nah, kemudian di sini ada dalam resensi biasanya ada keterangan buku, dia termasuk dalam kategori apa? Di sini ilmu sosial dan lainnya, ilmu filsafat. Ini terbitan tahun 2010, edisi cetakan ketiga atau edisi ketiga. Penerbitnya Ruthikan, bahasanya bahasa Inggris, tebal halaman 427, dan berikutnya adalah ISBN-nya. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian, dan ini sedikit tentang salah satu contoh review deskriptif. Nanti mungkin minggu depan atau di pertemuan selanjutnya bisa jadi contoh review yang lebih mendalam lagi, atau contoh review yang mungkin seperti kajian-kajian perbandingan teori ataupun sebagainya, atau mungkin memang akan memperdalam lagi ketika ada materi-materi menarik tentang bagaimana membuat review atau bagaimana review-review yang baik. Karena saya baru saja menemukan buku yang baru, hanya saja belum saya baca secara tuntas, karena untuk membuat sebuah konten atau materi kuliah ini untuk beberapa mata kuliah memang tidak terlalu mudah bagi saya. Oke, saya rasa durasinya pendek saja untuk kali ini, dan nanti akan lebih banyak untuk di akhir semester, akan lebih banyak tugas mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam.